Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menahan Hawa Nafsu Saat Berpuasa. Saudaraku sekalian, puasa yang sedang kita jalankan hari ini merupakan kewajiban umat Islam dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Menjalankan ibadah puasa artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibadah puasa Ramadan mengharuskan umat Islam untuk menahan hawa nafsu. Hal ini merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh agar umatnya belajar menahan hawa nafsu mereka. Saat berpuasa, kita tidak hanya dituntut untuk menahan haus dan lapar, tapi juga mengajarkan agar dapat menahan diri dari hawa nafsu, baik terhadap harta, kebutuhan biologis, ataupun kekuasaan. Jika kita mampu menahan diri dan menahan hawa nafsu tersebut, maka ini dapat membentuk pribadi menjadi lebih sabar dan peka terhadap kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita. Menahan hawa nafsu untuk tidak makan, minum, memberikan sesuatu yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan orang lain juga adalah salah satu bentuk menahan diri sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial sebagai wujud dari transformasi sosial. Selain itu, puasa Ramadan juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pribadi muslim dan mukmin tanpa memandang status sosialnya, baik itu miskin ataupun kaya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi yang menyandang status miskin untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan sepanjang ia memenuhi syarat wajib berpuasa. Jadi, dengan berpuasa, seorang hamba diharapkan mampu mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sekaligus menuntut hamba menjadi pribadi yang sabar, karena puasa juga menuntut kesabaran. Lalu bagaimana sih cara mengendalikan hawa nafsu kita? Cara mengendalikan hawa nafsu yang paling efektif dan ampuh ialah dengan berpuasa. Di samping dengan melakukan zikir, sholat, sedekah, dan lain sebagainya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar atau jihad yang lebih besar. Hawa nafsu ini yang menjadi indikator apakah seseorang itu baik ataukah jahat, atau bisa juga menjadi ukuran menilai seseorang, apakah secara penampilan dan hakikat membela yang benar ataukah secara penampilan atau hakikat membela yang salah. Hawa nafsu memiliki banyak kategori, namun di antara nafsu yang lebih berisiko adalah nafsu syahwat kepada lawan jenis. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dari ayat ini menjelaskan
Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya. Itulah kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.